Apa Cici ini? Apa Cici ini? Berhubung di tempat saya lagi azan, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Halo. Inna di anak. Lo biasa na laro si tadi yung tempol-tempol na. Oo. Oo. Baiklah, acara webinar kita akan segera kita mulai. Sebelum memulai, saya ada pantun pembuka. Bunga sekuntum dari pohon talas. Di Makassar, anak bersekolah. Salam dari saya, mohon dibalas. Webinar saya buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat Salam malam, sejahtera Ibu. untuk kita semua. Selamat bergabung kepada para bapak-bapak dan ibu-ibu audiens anggota webinar yang sudah bergabung pada malam hari ini. Untuk melancarkan kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan manfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu marilah sama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Saya akan share screen, marilah sama-sama kita menyanyikan di dalam hati.
Nggak ada suaranya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat. Sebelum kita memulai kegiatan ini, saya akan menyapa kembali para audiens Bapak Ibu peserta webinar kita pada malam hari ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Ibu, masih semangat? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Semangat Bu. Semangat Ibu. Semangat. Bapak Ibu. Semangat Ibu. Iya, meskipun hari ini sudah dipenuhi dengan kegiatan yang sangat menyibukkan, kemudian dilanjutkan dengan webinar kita pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita ini dihitungkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan pahala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke. Amin. Amin. Baiklah, kita akan memulai webinar kita pada malam hari ini, yaitu dengan judul Pencegahan Perlindungan, Asesmen dan Penanganan Berdasarkan Kategori Perilaku Korban dan Saksi. Yang webinar ini di narasumbernya yaitu Bapak Adnan Arafani, MED Cons. Bapak ini merupakan senior saya dulu di bimbingan konseling UNP, dan di dalam forum webinar ini saya lihat banyak sekali teman-teman saya dari BK UNP. Selamat malam teman-teman semua. Ada Aulia Rahmi, ada Kia, kemudian dan masih banyak lagi yang lainnya, ada Baim juga, dan Bapak Ibu semuanya, semoga kita dapat mengikuti kegiatan kita dengan baik pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dan menyapa dulu narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Abang Adnan Arafani. Assalamualaikum Abang Adnan Arafani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abang ini Kedengaran suaranya Emil? apa Bang? Ada suaranya kedengaran? Ada Bang. Jelas. Oke. Beliau ini merupakan senior saya dulu di UNP. Waktu zaman saya waktu itu di UNP, beliau merupakan ketua BEM ya Bang ya? Ya, Emil. Iya. Lama sekali ya? Iya, lama sekali. Mungkin di dunia nyata kita jarang ketemu, atau mungkin Bang Adnan mungkin nggak kenal sama saya di dunia nyatanya. Oh, alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu ya Bang ya, dapat bersilaturahmi di dalam webinar ini. Oke. Untuk memulai kegiatan kita webinar ini, saya silakan kepada Bang Adnan Arafani. Kepada Bang Adnan disilahkan. Baik. Oke, saya coba share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, izin share screen ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi bersama Bapak Ibu. Luar biasa para pejuang pendidikan, para pejuang karakter anak-anak masa depan kita. Baik, dan saya juga apresiasi ya Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan pribadinya. Bisa jadi ada kegiatan yang seharusnya berkaitan dengan keluarga atau kegiatan yang kaitannya adalah kegiatan itu bersifat di usaha, mungkin usaha sampingannya. Tapi malam ini waktunya bersedia menggunakan waktunya untuk kita saling sharing, saling berbagi, saling berdiskusi. Terutama ini tema yang tidak ada habis-habisnya. Sebenarnya bisa kita dapatkan sangat luas ya di tempat lain. Kita bisa kita bisa baca, kita bisa tonton di YouTube. Tapi kami yakin kenapa materi ini juga dipilih karena mungkin ini juga satu hal yang tidak bisa kita lakukan secara satu arah saja. Artinya kita akan coba diskusi nanti di sini, tidak hanya kita membaca referensi saja, tapi kita akan saling diskusi. Karena ini adalah fenomena yang kaitannya dengan kehidupan sosial, di mana satu tempat dengan tempat lain berbeda, satu waktu dengan waktu lain juga berbeda. Jadi oleh sebab itu, saya berharap nanti ada beberapa slide yang kita perlu berinteraksi, maka Bapak Ibu kami mohon bisa memberikan partisipasinya juga nanti ketika kita berdiskusi. Baik, oke, ini ada permintaan dari teman-teman nih, Emil, untuk di spotlight. Jadi dipindahin spotlightnya dulu atau ditambah spotlightnya 2 dulu. Nah, baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Adnan Arafani. Saya 2 tahun, kalau totalnya mungkin sekitar 4 tahun ya, 4 tahun menjadi guru BK di tingkat SD, SMP, SMA. Nah, jadi pernah jadi guru BK di SD gitu ya. Dan memang bagi kita di Sumatera Barat, SD itu, bagi kita di Sumatera lah ya, di luar Jawa, itu SD belum ada secara khusus diatur penempatan guru BK. Padahal sebenarnya dalam pengembangannya, guru BK itu sudah ada di sekolah dasar, bahkan sudah ada teknis penyusunan bagaimana pelaksanaan konseling di sekolah dasar. Nah, jadi kaitan antara bully ini dengan BK itu berkait rapat sekali, tapi saya akan bahas ini secara general, tidak hanya dalam konteks seorang guru BK saja, tapi dalam konteks kita sebagai pendidik. Jadi saya pernah menjadi guru BK di tingkat SD sampai SMA, kemudian sekarang menjadi pengajar di Universitas Askia di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Namun juga sedang proses ya Bapak Ibu ya untuk pindah mengajar ke Universitas Negeri Padang di jurusan BK. Selain itu kita punya punya lembaga konseling dan juga pelatihan dan juga konsultasi namanya Anata. Nanti bisa Bapak Ibu kita saling interaksi di Instagramnya. Kita mungkin lebih aktif di Instagram, belum di TikTok, belum di Facebook gitu ya. Kita melakukan layanan konseling, layanan konsultasi dan pelatihan. Kemudian dari segi dalam kaitan dengan karir, kita juga punya namanya caribakatmu.com, sebuah startup yang satu payung dengan Anata sebenarnya, yang tujuannya lebih kepada penataan karir atau manajemen karir, terutama untuk sekolah menengah atas, siswa SLTA. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang dari SMA, ini kan kita sudah mendekati masa pemilihan siswa eligible, kemudian nanti mereka memilih sekolah lanjutannya, yaitu perguruan tinggi. Nah, di Cari Bakatmu kita membantu sekolah sebagai mitra untuk sekolah, bagaimana memanajemen siswa, kemana dia harus memasukkan lamaran SNBP-nya gitu ya, masukkan aplikasinya, ke jurusan apa dan di kampus yang mana. Karena nanti itu akan sangat menentukan sekali banyak hal gitu ya, kelulusannya di sana, kemudian daya tahan dia nanti di kampus itu, kemudian kaitannya dengan karir. Nah, itu kita punya layanan di caribakatmu.com. Bapak Ibu bisa akses caribakatmu.com ini secara gratis untuk
tes kepribadian ya, tes kepribadian. Jadi kita ada tes kepribadian di sana. Oke, mungkin sebagai perkenalan saya coba share aja ya. Saya share aja bagaimana bentuk layanan di Cari Bakatmu. Karena sangat apa sekali untuk dimanfaatkan, sangat diperlukan sekali oleh kita di sekolah. Yang kaitannya juga dengan perundungan. Karena kalau orang atau siswa kita sudah petakan profilnya atau kepribadiannya, maka pendekatan yang kita gunakan itu akan lebih sesuai. Nah, jadi di Cari Bakatmu ini Bapak Ibu, ini webnya ya, webnya caribakatmu.com. Nanti ketika Bapak Ibu misalnya meminta anak-anak untuk mengisi tes kepribadian, tinggal login gitu ya. Setelah terdaftar, nanti akan ada pertanyaan tentang kepribadian, asesmen tentang kepribadian. Nah, cuma memang permasalahannya adalah bagaimana kita mengolah data yang telah ada itu untuk pendekatan kita mengelola atau manajemen bully di sekolah atau perundungan di sekolah. Nah, jadi saya kayak gini Bapak Ibu, anak-anak ekstrovert. Anak ekstrovert ini kalau dia menjadi pelaku bully, maka dia akan menjadi pelaku yang terbuka gitu ya, terbuka dia melakukannya. Tapi kalau anak introvert melakukan bully atau punya kecenderungan bully itu lebih berbahaya lagi. Mereka akan melakukan perundungan dengan lebih terencana, lebih jangka panjang, bahkan efeknya itu lebih apa gitu ya, lebih serius, tidak sekedar untuk making fun gitu, tidak untuk membuat lucu-lucuan saja, tapi betul-betul sampai kepada keinginan untuk melakukan kejahatan. Nah, ini juga perlu kita dalami. Maka ada kaitannya juga dengan sisi kepribadian selanjutnya, ada intuiting, thinking, dan perceiving. Nah, ini mungkin akan bisa mungkin di lain kesempatan kita bahas tentang pemetaan kepribadian MBTI ini. Kalau ini MBTI, yang lebih apanya adalah di Cari Bakatmu ini nanti ketika sekolah kita bermitra dengan Cari Bakatmu, kita bisa memetakan anak-anak itu karakternya kebanyakan apa gitu ya. Kebanyakan mereka karakternya apa, bisa kita profiling gitu ya. Sebagai contoh, misalnya, ini akun pribadi, bukan akun sekolah. Tapi nanti ketika sudah ada siswa kita mengisi semuanya, nanti di sini akan terkumpul tuh. Ini kan baru siswanya satu. Kalau satu sekolah atau satu kelas, maka nanti akan ada nampak mayoritas anak punya kepribadian seperti apa. Kalau seandainya banyak ekstrovert, pendekatannya apa? Pendekatan yang berkaitan dengan belajar atau pendekatan berkaitan dengan pengelolaan bully. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya kami punya punya aktivitas di startup ini sebagai bentuk juga pengembangan BK atau konseling di luar sekolah. Oke, saya dulu S1-nya di BKUNP seperti yang disampaikan Bu Emil, moderator kita dan juga pimpinan PMM kita ya. Kemudian S2-nya di Bimbingan dan Konseling UPSI atau University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Pun sekarang saya ini sedang berada di Malaysia ini Bapak Ibu. Jadi kita berjumpa jarak jauh walaupun sekarang kita semuanya bersama dalam Zoom. Nah, kemudian ambil profesi pendidikan konselor di UNP. Oke, perkenalannya kita cukupkan. Saya melihat di sini banyak sekali teman-teman ya. Ada teman-teman yang dari BK UNP juga, ada juga karena saya share di beberapa komunitas juga ada. Dan termasuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bertemu. Salam kenal Bapak Ibu, salam hormat pada Bapak Ibu, para pendidik, para pejuang karakter generasi kita masa depan. Baik. Nah, sekarang kita sedikit bicara secara filosofis. Memahami perundungan atau memahami bully itu sebenarnya bagaimana? Karena kita mendapatkan ini akhir-akhir ini dibicarakan lebih masif, dibicarakan lebih banyak, lebih marak. Bahkan dalam asesmen nasional juga karakteristik atau potensi bully itu juga didalami gitu ya. Artinya mendapatkan perhatian yang cukup besar akhir-akhir ini oleh pemerintah. Ya, kalau kita lihat dalam AN kan Bapak Ibu, itu kan
lingkungan belajar yang berpotensi bully itu bisa dipetakan, bisa kita dapatkan datanya dari sana. Tapi bersifat general gitu. Nah, sementara bully ini dia kasuistik. Memang dia bisa jadi kita kategorikan beberapa kategori ya, misalnya bully fisik, bully verbal, bully media sosial, cyber atau yang lainnya. Namun masing-masing itu punya pendekatan yang berbeda nantinya ketika kita masuk kepada tahap treatment atau penanganannya. Oke lah kalau kita bagi-bagi dia seperti yang tadi, jenis-jenis bully, tapi mengentaskannya satu sekolah dengan sekolah lain dengan metode yang sama, dengan jenis bully yang sama, metodenya nggak bisa sama 100%. Maka oleh sebab itu nanti kami akan memberikan perspektif tentang bagaimana kita memahami ini dari segi lebih mikro, lebih kecil gitu ya, di sekolah masing-masing, berbasis mungkin kelas masing-masing, atau malahan berbasis peserta didik masing-masing. Namun Bapak Ibu kalau kita lihat memang perundungan ini kan bukan barang baru. Dia sudah ada sejak lama. Mungkin dulu ketika Bapak Ibu sekolah, sebenarnya bully itu ada, cuma namanya mungkin berbeda ya Bapak Ibu ya. Apa namanya dulu kira-kira Bapak Ibu? Kalau waktu Emil SD, apa namanya Emil? Udah ada istilah bully nih waktu Emil SD. Belum ada lagi Pak. Apa dulu yang mungkin mirip dengan bully ini apa? Bagarah-garah kalau bahasa Minangnya Pak. Bagarah-garah ya. Oke. Bapak Ibu yang lain boleh respon di kolom chat. Apa dengan kita memahami bully yang hari ini gitu ya. Kira-kira apa sih namanya dulu ketika kita sebagai siswa? Coba Bapak Ibu bantu di kolom chat. Apa istilah yang digunakan dahulu? Oke, ini kayaknya Pak Kanada sudah mulai menulis. Jangan ketinggalan Ibu Zakia ya. Nah, kita tunggu ini. Ya, Bapak Irvin juga kayaknya sudah mulai mengetik ya. Ibu Yuliani, boleh kalau nanti kameranya tertutup sebentar nggak apa-apa, Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat. Oke, sudah mulai masuk nih Bapak Ibu. Ada yang bilang kata Bu Zakia, mengolok-ngolok. Oke, kata Bu Dewi, ejek-ejekan. Oke, tinggal Bapak Ibu ambil kolom chat gitu ya, kalau melalui HP ya. Kemudian mungkin layarnya tertutup, silakan diketik kemudian kembali lagi. Ejek-ejekan, bagarah-garah tadi kata Ibu Emil. Intimidasi, kata Pak Dwi Agus sudah ada istilah itu dulu ya. Intimidasi, melakukan intimidasi. Apalagi Bapak Ibu, istilah bully dulu apa gitu. Sebelum istilah bully ini, apalagi perundungan ini kan cukup belakangan ini padanannya dibuatkan dalam bahasa Indonesia. Nah, perundungan itu bahasa bakunya, bully itu serapan ya. Menindas, kata Ibu Aisyah. Nah, jadi namanya beda-beda, cuma perilaku ini dia bukan hal baru gitu, bukan hal baru yang muncul hanya di generasi sekarang. Kalau kita lihat sambil Bapak Ibu mengisi ya, kita lanjutkan. Kalau kita lihat tipologi generasi atau pembagian generasi, sebagian guru kan ada kalangan baby boomer, ada yang sudah milenial ya, kayak mungkin saya termasuk milenial ini, kelahiran sampai 97 itu milenial. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang lahirnya 97 atau sebelum 97 itu sampai 80 berapa gitu ya, itu kita disebut generasi milenial. Kemudian mungkin guru-guru baru yang lahirnya 98, 99 sampai yang baru-baru bergabung menjadi guru, mereka ini disebut generasi Z. Nah, kalau anak-anak SD sekarang, misalnya kalau ada Bapak Ibu yang mengajar di SD, itu anak-anak SD itu sudah masuk generasi alfa. Mereka punya tipologi yang berbeda-beda, punya masalah yang berbeda-beda. Kata Bu Najemus, merendahkan satu pihak dan membanggakan diri sendiri atau kelompoknya. Oke, jadi istilahnya mungkin bagian dari perundungan, bagian dari bully itu sudah ada sejak dahulu. Kita sudah memahami ini ada dulu, cuma sekarang dijadikan sebuah istilah yang sama-sama kita pakai, yaitu perundungan. Ya, kalau saya dulu ingat
mungkin ada istilah cimeeh gitu ya kalau di apa? Kalau di Minangkabau, kalau di Sumatera Barat. Cimeeh atau cemooh bahasa Indonesianya. Menjudge tanpa bertanya, kata Bu Fia. Nah, itu bagian-bagian dari bullying, bagian-bagian dari perundungan. Artinya kita menyadari ini bukan barang baru, ini bukan sesuatu yang eh, seperti internet munculnya belakangan gitu. Enggak. Walaupun internet enggak ada, perilaku ini ada juga. Gitu. Walaupun detailnya berbeda. Misalnya kayak tadi ya, perundungan di media sosial, bikin di komentar Instagram teman sesuatu yang jelek atau diposting di story WA foto yang memalukan misalnya. Itu termasuk bully juga menurut pembagian yang belakangan ini. Baik, terima kasih partisipasinya Bapak Ibu. Jadi istilah-istilahnya sudah sangat kompleks, banyak sekali yang mewakili perundungan ini. Dan artinya kalau kita sudah melihat ini sebuah hal yang ada sejak dahulu, lalu kita melihat juga, ini kan tadi kita konteksnya cara melihat perundungan itu. Pertama, dia sudah ada sejak dahulu. Oke, sudah kita bahas. Yang kedua, ini fenomena apa sebenarnya? Gitu. Apakah ini fenomena efek teknologi? Nah, berarti kalau kita sepakat yang pertama tadi, ini bukan sekedar efek teknologi. Nggak ada pun teknologi yang baru, kayak misalnya media sosial. Perundungan juga sudah ada. Itu contohnya yang tadi dulu ketika kita SD mungkin baru ada SMS ya, belum ada Android sama iPhone, belum ada internet. Perundungan ada juga, bentuknya yang mungkin berbeda. Maka cara memandang yang kedua adalah bahwasanya perundungan ini adalah fenomena karakter. Dia fenomena karakter, fenomena kepribadian manusia. Nah, kalau kita lihat apakah hanya ada di tingkat sekolah saja? Nah, perundungan juga terjadi di tempat kerja, perundungan juga terjadi lintas negara, nggak hanya di Indonesia saja, ada juga di negara maju gitu ya. Oh, ini fenomena negara berkembang? Tidak. Bahkan di negara maju ya bentuknya juga variatif, Bapak Ibu. Nah, yang sangat menarik juga bagi kita, Bapak Ibu, ini karena kami pernah mengkaji ya di waktu S2 terkait LGBT. Nah, ternyata di kalangan LGBT perundungan ini juga terjadi. Nah, ada sebuah jurnal yang pernah saya baca cukup lengkap pada saat itu. Ini fenomena ya mempermalukan kata Bu Syahriah ya betul. Fenomena bully di kalangan gay. Nah, jadi ternyata di kalangan gay, jadi misalnya nih, ada sebuah komunitas, semuanya di sana, yang gay bergabung ke sana, misalnya di sebuah kampus ya di luar negeri, kemudian ada tempat hiburan malamnya, tempat mereka ngumpul-ngumpul. Nah, ternyata di sana, walaupun udah sesama pelaku penyimpangan seksual, yaitu gay tadi, LGBT tadi, ternyata mereka ada terjadi juga di perundungan di sana. Contoh yang diteliti dalam jurnal yang saya baca itu adalah adanya diskriminasi terhadap gay kulit hitam dari gay kulit putih. Nah, itu juga perundungan. Ada karakter-karakter negatif yang ditontonkan atau ditunjukkan. Nah, jadi kesimpulan kita cara memandang bully yang kedua, selain tadi ini adalah fenomena yang sudah lama, yang kedua adalah dia fenomena karakter yang lintas generasi, lintas tempat, lintas waktu, dan lintas segmen. Di agama juga gitu. Di masing-masing agama ada. Nah, jadi apakah sebuah agama efektif atau tidak untuk menahan bully? Ajarannya bisa jadi efektif. Cuma penganut ajaran itu belum tentu mereka bebas. Karena ya berarti berapa persen dari ajaran agama itu yang dia lakukan. Seperti itu. Nah, artinya walaupun dia di komunitas Muslim, komunitas Nasrani, komunitas Protestan, Katolik, dan seterusnya, itu juga tidak bebas dari bully ini. Nah, kecuali memang mereka melaksanakan jalan agamanya dengan maksimal seperti itu. Nah, jadi yang ketiga, kita melihat bahwasanya perundungan ini dia intensitas dan jenisnya lah yang berkembang. Ya, betul Bu Dewi. Ada yang mengucilkan, itu bagian dari bully juga. Artinya banyak sekali jenis bully itu. Nah, ini dia, intensitas dan jenisnya yang berkembang. Mungkin dulu nggak ada tuh bully yang kayak tadi ya, di foto temannya sedang tidur di kelas misalnya kan, pas tidur itu wajahnya jadi lucu, bahkan memalukan gitu kan, keluar air liurnya pas tidur. Nih, mohon maaf ya, ini fenomena di kelas, Bapak Ibu, tentu saja menemukan juga. Lalu dia kirim ke story WA-nya atau di
status Instagramnya, dan teman-temannya mengolok-ngolok lalu mengirim-ngirim di share-share gitu kan kemana-mana, di tag akun dia. Nah itu juga termasuk bully yang jenisnya baru, yang mungkin di kalangan kita nggak ada, itu terjadi di kalangan anak-anak generasi Z atau Alpha. Nah artinya Bapak Ibu, kita melihat dia nggak akan habis-habisnya, dia akan berkembang terus, dia akan menemukan jenis baru, unsurnya dia sudah mendekati kriminal gitu ya. Nah ini kata Ibu Aisyah ya, cyberbullying, contoh yang tadi cyberbullying, bahkan dari intensitas yang lebih tinggi yang sudah masuk kepada pelecehan, harassment atau ke kriminal, itu ya seperti membuat yang lebih serius, yaitu dia bikin misalnya foto wajahnya, kemudian bagian tubuhnya itu bukan tubuh yang difoto, tapi tujuannya lebih dari bully. Tapi sebelum dia lebih dari bully tadi, sebelum dia masuk ke kriminal atau pelecehan, dia masuk kategori ke bully. Misalnya menggunakan AI dengan wajah temannya, dengan tujuan hiburan atau mengolok-ngolok. Kalau hiburan dia mungkin merasa ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dia nggak bisa menahan, berarti sudah masuk bully. Nah, jadi Bapak Ibu, perundungan bukan barang baru yang dia sudah ada sejak dahulu, dan dia merupakan fenomena karakter lintas tempat, lintas waktu, lintas negara, lintas komunitas, dan intensitas serta jenisnya berkembang. Nah, ini perlu menjadi dasar kita berpikir melihat bully itu. Jangan kita melihat bully itu secara terpisah gitu ya. Secara terpisah satu bully itu kita dalami secara begitu serius, sehingga kita akhirnya kaku dalam memahaminya. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan slide berikutnya. Kita melihat ini secara makro terlebih dahulu ya, karena nanti setelahnya kita akan step by step kita melihat secara mikro, secara kasus by per kasus. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, salah satu ya bagi kita yang Muslim, dan Bapak Ibu mungkin di kitab sucinya masing-masing yang selain Muslim juga bisa melihat referensi. Ternyata ada dalam kitab suci umat Islam, dan kami tentu tidak memahami juga di kitab suci yang lain, tapi kami yakin tentu ajaran-ajaran agama itu mengatur tentang karakter. Tadi kan ini fenomena karakter gitu, yang mengatur karakter. Dan secara spesifik yang mendekati dengan bully itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi dalam Al-Quran tadi ada peserta yang bilang mengolok-olok, atau yang bilang apa tadi? Mengucilkan. Nah, mengucilkan, mengolok-olok, mempermalukan. Itu dalam Al-Hujurat ayat 11 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah sebuah kaum, sekelompok orang, atau sebuah komunitas gitu ya, atau satu geng yang terdiri dari beberapa orang, itu kan disebut juga dengan kaum, min qaumin, dari sebuah kelompok yang lebih besar. Janganlah sebuah kelompok dari sebuah kelompok yang lebih besar melakukan apa? Yaskhor, sakhoro, melakukan olok-olok, melakukan yang tadi, melakukan mempermalukan, melakukan apa tadi? Kita menemukan istilah kita masing-masing tadi, mengucilkan, melakukan perbuatan mempermalukan, melakukan perbuatan judge tanpa bertanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sudah diatur, jangan. Nah, ini kan lebih kepada larangannya. Tapi ayat ini Bapak Ibu ternyata bagi kita yang Muslim ya, sebuah rangkaian ayat yang begitu kompleks mengatur itu, dari ayat 10 sampai 15. Nanti kita lihat. Tapi intinya ini saya keluarkan slide ini untuk memberikan bukti kepada kita. Bahkan dari ini kan Al-Quran, dari kalau Al-Qurannya ya, Al-Quran ajaran agama Islam kan, dalam ajaran agama Islam itu sejak Nabi Adam. Tapi teks Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini sejak 14 abad yang lalu. Jadi sudah lebih dahulu dari zaman kita ya. Tadi kan kita bicaranya di zaman kita sekolah dulu. Jadi ketika orang tua kita, ketika nenek kita, bahkan ke nabi-nabi sebelumnya, ke periode-periode sebelumnya, sampai ke 14 abad yang lalu. Kenapa ada larangan ini? Ya, berarti ada fenomena ini. Nah, seperti itu logikanya. Kenapa ada larangan untuk mengolok? Berarti ada fenomena pada zaman ayat ini turun. Nah, sebab nuzulnya tentunya ada fenomena orang memperolok-olokkan, orang melakukan bully, perundungan kepada orang lain. Dan ayat ini umum, tidak hanya untuk
anak-anak, tidak hanya untuk orang dewasa, tidak hanya untuk kelompok laki-laki atau perempuan. Tapi di sini Bapak Ibu menariknya ada larangan yang spesifik gender tertentu. Nah, di dalam penggal selanjutnya kata Allah apa? Nah, ini. Wala nisa min nisa'in, dan janganlah perempuan mengolok-olok perempuan-perempuan yang lain. Nah, artinya ada perbedaan dan mungkin bisa jadi ini kalau dielaborasi lagi itu akan ada kita temukan makna-makna gitu ya. Apakah ada spesifik olokan yang ada di perempuan yang tidak ada di laki-laki atau secara umum orang-orang. Artinya secara umum ya artinya ini adalah fenomena yang sudah ada dari zaman dahulu. Nah, bentuknya berbeda. Balik ke slide sebelumnya tadi, intensitasnya yang berbeda dan jenisnya yang berbeda. Nah, sekarang saya minta lagi nih partisipasi Bapak Ibu semua, teman-teman yang sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah 100 orang. Coba Bapak Ibu ketikkan secara singkat, apa kasus perundungan yang Bapak Ibu temukan di sekolah Bapak Ibu dan itu yang paling mengkhawatirkan. Nah, ini kita sambil collect data gitu ya, collect data. Apa saja bentuknya yang Bapak Ibu temukan. Oke, jadi Bapak Ibu tuliskan secara singkat saja di kolom chat. Kolom chatnya yang ke meeting room chat ya Bapak Ibu, jangan yang panitia. Jadi dituliskan apa fenomena perundungan yang Bapak Ibu temukan dan di antara yang Bapak temukan, Bapak dan Ibu temukan yang paling mengkhawatirkan itu saja Bapak Ibu. Coba ketikkan di dalam room chat. Saya yakin kita akan punya banyak sekali cerita yang berbeda-beda yang mungkin saat ini belum kita temukan. Suatu saat mungkin akan kita temukan. Makanya kita perlu saling berbagi di sini, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Oke, menamai orang tua teman. Memanggil nama teman dengan nama orang tuanya. Ini dari SD ya Bapak Ibu. Boleh tambahkan sekolahnya apa Bapak Ibu ya? Karena akan analisa akan sedikit berbeda gitu. Akan ada kaitannya dengan tingkat sekolahnya. Oke, Bapak Ibu silakan lanjutkan dulu. Ya, sudah ada ya beberapa yang masuk. Menamai orang tua teman, memanggil nama teman dengan nama orang tuanya, ejekan fisik. Bapak Ibu yang belum menulis boleh dituliskan di belakang cerita singkatnya itu sekolahnya gitu ya. Bukan nama sekolahnya, nggak usah nama sekolahnya, tingkat sekolahnya. Karena nanti akan ada perbedaan. Akan Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak sekali hal-hal yang berbeda ini. Bahkan ini ya, dengan nama hewan. Dengan nama hewan. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, yang di SMK ya berbeda ya bisa ya. Ya, betul. Dan bisa jadi suatu ejekan di satu daerah, dia akan unik di daerah itu, nggak berlaku di daerah lain gitu. Nah, silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Oke, nah ini menarik ya yang sakit ini ya. Berkelahi ya. Taburan ya. Taburan apa? Menyinggung kondisi fisik, betul. Oke, silakan lanjutkan Bapak Ibu. Apalagi mengejek dan menyinggung. Tawuran, ya. Ya, sana. Tawuran. Bukan lapar mana ke mama. Tawuran, ini Anda. Fitnah, ini juga ada fitnah ya. Oke, sudah cukup banyak Bapak Ibu ya.
merasa lebih hebat dari yang lain, kita meminta uang. Nah, ini baru kita pemerasan ya, meminta uang, jangan sampai berbuatnya, jangan sampai melakukan pemerasan, malah ya, malah ini. Oke, baik, kita cukupkan. Bapak Ibu yang masih mau lanjut menulis, kami silakan lanjut menulis. Tapi saya akan lanjutkan nanti kalau kita terbatas. Sampai jam berapa kita nih, Emil? Bu Emil? Sampai jam 9, Bapak. Oke, jam 9 ya. Oke, baik. Nah, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya yakin kalau misalnya kita memang akan terus kolaborasi ya, bisa jadi kita akan bikin sama-sama studi kasus gitu, atau kita kumpulkan cerita masing-masing ini kan kita saling berikan masukan sehingga nanti bisa jadi referensi untuk guru dan guru-guru BK atau wali kelas di sekolah. Oke, saya coba baca lagi dari atas ya beberapa yang belum tadi. Menyinggung dalam faktor ekonomi, mengejek dan menyinggung dalam faktor ekonomi. Dari Pak Ibrahim, menyinggung fisik, menyinggung pakaian yang dikenakan, menyinggung keadaan ekonomi. Ini tingkat SMA. Terima kasih Pak Ibrahim. Menyinggung status ekonomi dan fisik, kata Bu Aisyah. Berkelahi, kata Pak Bu Dusli. Tidak mau bergaul dan sering mengejek. Oke, dia nggak mau bergaul. Oke. Sering ngomong membawa bahasa hewan. Oke, Masya Allah. Semakin banyak partisipasi ini, saya jadi semakin merasa bersemangat ini ya. Karena ini memang kondisi yang bahkan di kampus juga ada Bapak Ibu ya. Jadi kami di kampus pun itu ada, namun ekspresi mereka itu berbeda-beda. Ini di 2023 bulan Agustus ya, kalau nggak salah Agustus, itu ada, ini kasus kita akan bicarakan kampus atau orangnya, ada mahasiswi di kampus, salah satu kampus negeri di Kota Padang. Dia mahasiswi yang sedang koas, mahasiswi kedokteran berarti ya, sedang koas, ditemukan gantung diri. Dan dia merantau ke Sumbar dari luar Sumatera. Jadi ditemukan gantung diri. Itu adalah sebuah akhir dari, jadi Bapak Ibu, ujung dari sebuah bully. Jadi kalau kita lihat fenomena-fenomenanya, kita susun berbagai jenis gitu ya, mulai dari pelaku, korban, saksi, ujung paling akhirnya adalah pelaku melakukan kriminalitas sampai paling tinggi adalah mencelakai orang yang dibully. Kemudian korban dia menutup diri bahkan sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sampai dia yang paling tinggi tingkatnya adalah bunuh diri. Nah, jadi Bapak Ibu, kita nggak bisa anggap enteng fenomena ini yang mungkin awalnya hanya manggil nama Bapak gitu ya, atau bicara-bicara kasar, atau apa namanya, ya ini macam-macam ya, karena nggak bisa nyebut huruf R, hanya kecil-kecil seperti itu. Kadang-kadang kita kan melihat, ala itu aja kok nangis. Nah, itu satu hal yang sebenarnya bisa ditempatkan pada orang dan waktu yang tepat. Jadi statement kayak tadi ya, misalnya, ala masa nggak bisa bilang huruf R aja, dibilang sama teman-teman kayak gitu kamu nangis. Ini statementnya nggak bisa juga saya bilang salah. Cuma itu tergantung kapan dan di mana itu diucapkan, dan kepada anak yang seperti apa itu diucapkan. Sepatu teman yang robek diejek, geng-gengan, oke, bikin kelompok-kelompok ya. Geng ini dia ada positifnya tapi banyak negatifnya. Namun dalam konteks bully ini akan menjadi sebuah institusi bully yang besar, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang nggak biasa bully, masuk geng yang biasa bully, dia jadi pelaku bully. Jadi akan ada konversi, perubahan dari seorang yang awalnya adalah saksi saja terhadap bully, dia akan bertransformasi gitu ya, naik tingkat, dia menjadi pelaku karena geng tadi, karena lingkaran sosial. Oke. Nah, ini kondisi ekonomi. Kata Bu Kia ini 4 kali. Insya Allah kita maksimalkan aja Bu Kia. Kalau tercapai semuanya, kenapa harus bermalam-malam? Saya termasuk yang percaya kalau diskusi itu yang penting berkualitas dan durasinya itu jangan panjang-panjang. Nah, biarlah sering tapi pendek-pendek daripada sekali-sekali tapi lama dan akhirnya
informasinya nggak maksimal. Oke, baik. Nah, jadi ceritanya macam-macam, kondisinya macam-macam, dan kita Bapak Ibu balik tadi kan tema kita itu ada asesmennya. Kalau kita akan melakukan asesmen, Bapak Ibu, kalau kita akan lakukan asesmen, maka sebelumnya kita perlu melihat asesmen itu untuk siapa, atau kita ingin melihat kan asesmen itu ujungnya adalah kesimpulan. Kita mau mencari kesimpulan tentang siapa. Kalau AN yang ada dalam AN Bapak Ibu, yang ada dalam asesmen nasional tentang kondisi sekolah gitu ya. Oke, apa ini kata Ibu yang poin nomor 8? Oh, tentang teknis kita ya. Oke. Kalau kata Bu Kia ada juga nih siswa yang ngolok-ngolok guru. Ya, kalau guru ngolok-ngolok siswa ada nggak Bu? Ada nggak Bapak Ibu yang menemukan teman sejawatnya pendidik yang ngolok siswa? Kalau ada, itu termasuk yang kita pengen lihat nih konteksnya. Silakan di chat di room chat Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dalam asesmen nasional, dalam melihat lingkungan belajar, itu secara umum saja, nggak cukup Bapak Ibu. Artinya inilah semangat kita. Saya pengen, atau saya mendorong kita semua menjadi pelaku asesmen dalam tingkat mikro, dalam tingkat sekolah atau tingkat peserta didik. Karena kesimpulan yang lebih tepat, kesimpulan yang lebih presisi, gitu, kesimpulan yang lebih akurat itu ketika kita memang melakukan asesmen yang pas untuk alat yang fenomena yang ingin diukur. Jadi kan kita kalau mau mengukur sama kayak gini, kalau kita bilang sebuah silet itu tajam, kita nggak bisa mengukur ketajaman silet itu dengan memotong kayu dengan silet itu. Jadi kalau ada kayu besar kita, siletnya nggak tajam nih, kayunya nggak bisa dipotong sama silet, nggak bisa. Sebagaimana juga kapak gitu Bapak ya, kapak kalau seandainya kita ingin ukur ketajamannya ya nggak bisa kita ukur dengan, bisa nggak kita mengiris bawang sama kampak. Karena alat mengukurnya tidak valid, nggak bisa kita ukur dengan mengukur, nggak bisa buat kesimpulan bahwasanya bahwa siletnya nggak tajam karena nggak bisa memotong pohon dan kapaknya nggak tajam karena susah untuk mengiris bawang. Inilah yang sekarang ini terjadi kalau kita nggak melakukan asesmen yang lebih spesifik Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita perlu lihat bahwasanya 3 kelompok inilah yang terlibat dalam bully. Pelaku bisa siapa saja, bisa kakak kelas, bisa adik kelas malahan. Ya kalau ada adik kelas dia lihat ada abang kelasnya yang kayak culun-culun gitu ya, jadi sasaran bully sama abang kelas yang lain. Misalnya anak kelas 3 SMA, ada satu yang dibully. Dibully sama teman-teman kelas 3 SMA. Ini datang nih anak kelas 1 yang anak kelas 10. Terus dia lihat, oh abang tuh sering dibully. Dia bisa jadi pelaku juga, walaupun dia adik kelas. Pelaku apakah laki-laki saja? Tidak, sebaliknya perempuan juga bisa membuli laki-laki. Dan laki-laki juga tentu saja bisa membuli perempuan. Jadi pelaku siapa saja. Bahkan yang tadi ya guru bisa jadi pelaku. Kita nggak bisa menutup mata. Bahkan kalau kita lihat berita-berita banyak juga yang sampai melakukan pelecehan gurunya. Tentu ini diawali dengan bully-bully yang awalnya mungkin dianggap candaan sampai akhirnya jatuh pada hal yang bersifat kriminal ya. Kalau dalam relasi laki-laki perempuan sampai kepada pelecehan, bahkan ada yang sesama jenis juga. Baru korban juga bisa siapa saja. Kemudian saksi. Nah, saksi ini orang yang secara langsung menyaksikan atau mengetahui kejadiannya. Nah, saksi ini Bapak Ibu, dia pada ujungnya akan masuk kepada salah satu kategori yang sebelumnya. Dia bisa jadi akan segera menjadi korban atau segera menjadi pelaku. Kalau lama-lama dia menjadi saksi. Maka sebenarnya nanti setelah ini baru akan ada kelompok selanjutnya, yaitu kelompok yang bisa nanti kita kategorikan itu netralisir, orang yang menetralisir pelaku kejadian bully. Nah, jadi saksi ini dia berpotensi juga untuk melakukan advokasi gitu ya. Jadi akan ada kelompok selanjutnya advokator. Nah,
Cuma yang perlu kita kuatkan antara yang tiga ini. Yang tiga ini perlu kita kuatkan. Jadi nggak hanya yang korban saja Bapak Ibu, pelaku juga perlu treatment. Gitu. Kadang kita kan banyak membaca referensi yang menjadi pusat perhatian bully itu adalah si korban, gitu. Gimana korban atau malahan dari sisi hukuman si pelaku gitu kan. Udah dihukum pelakunya udah dia nggak selesai sampai di sana saja. Nah, di beberapa referensi kita melihat ada beberapa latar belakangnya, Bapak Ibu. Katanya ada faktor pelaku itu karena dia bermusuhan. Dia bermusuhan lalu akhirnya dia melakukan bully kepada musuhnya atau teman dari musuhnya. Mungkin dia nggak bisa melakukan perlawanan kepada lawannya gitu ya. Namun teman dekatnya akan jadi sasaran bully dari orang yang ingin melakukan permusuhan tersebut. Ada juga yang dari segi mencari perhatian, ya bikin olok-olokan atau bikin sensasi dengan tujuan mencari perhatian. Kemudian tidak pede. Nah, jadi ada juga dia nggak pede tapi akhirnya menjadi pelaku bully. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kepercayaan dirinya itu kurang sehingga dia ingin menunjukkan kalau dia itu mampu, dia itu bisa, dia itu setara dengan yang lain dengan cara mencari orang lain yang lebih rendah, orang lain yang lebih tidak pede dari dia. Sehingga dia merasa kalau ada orang secara kontras saya sandingkan dengan diri saya dan dia tidak berdaya, maka tingkat pede saya tinggi, tingkat pede saya meningkat. Nah, kemudian ada juga motifnya dendam. Ini mirip dengan permusuhan, cuma dia mungkin ada selang waktu, dia simpan dulu dan dia ancur, dia cicil melakukan perilaku negatif itu. Dan termasuk juga latar belakangnya karena dia terpengaruh di media, seperti prank ya Bapak Ibu ya, ngeprank akhirnya ternyata sampai kepada sebuah perilaku bully. Jadi prank itu apakah masuk mana dia itu? Ya bisa jadi masuk bully, bisa jadi masuk bercanda, karena bercanda dengan bully ini sangat tipis sekali jaraknya. Kemudian kalau dari sisi korban apa? Nah, dari sisi korban, latar belakang seorang bisa jadi korban itu apa saja? Yang pertama, dia tidak disiapkan modal sosial dalam bergaul. Nah, ini yang kebanyakan sebenarnya ini menjadi induknya Bapak Ibu dari beberapa faktor lainnya. Jadi yang sebelumnya yang latar belakang pelaku itu juga ada saya tulis di sini dan faktor lainnya. Karena nanti Bapak Ibu akan kita temukan banyak faktor-faktor lain yang nggak bisa dikelompokkan ke yang ini. Berdasarkan asesmen case by case, kejadian per kejadian seperti itu. Jadi akan ada faktor lainnya. Tapi secara garis umum yang banyak ada yang ini gitu ya. Nah, kalau korban tadi tidak disiapkan modal sosial. Jadi Bapak Ibu ini kaitannya juga nanti dengan parenting ini. Parenting itu berfungsi sangat strategis dan krusial untuk menjadikan anak kita enggak menjadi pelaku dan menjadi korban bully. Dia menjadi seorang anak yang matang. Gitu. Anak yang matang itu dia nggak akan tergoda untuk menjadi pelaku dan nggak akan mudah terjebak menjadi korban. Jadi orang atau anak-anak yang kita temukan di sekolah yang sering menjadi pelaku dan korban sama-sama ada masalah parenting juga sebenarnya. Kemudian PD-nya rendah. Nah, jadi yang tadi ada PD rendah, ada PD rendah yang lain. Nah, jadi ada cara dia ingin naikkan PD-nya dengan cara membuli orang yang PD rendah yang lain. Sehingga ketika dia berhasil membuat orang itu terlihat lemah di hadapan publik, maka PD pelaku tadi jadi tinggi. Nah, yang PD rendah jadi korban. Kemudian skill komunikasi. Jadi banyak yang mungkin secara fisik dia kecil badannya, bahkan dia punya kekurangan gitu ya. Tapi dia karena skill komunikasinya bagus, saya yakin Bapak Ibu menemukan. Akhirnya dia nggak jadi korban bully, dia pede aja dicandain. Jadi akhirnya jadi bercandaan. Gitu. Nah, ini juga menarik ya. Skill komunikasi ini juga modal sosial juga sebenarnya. Nah, parenting maskulinitasnya kurang. Nah, jadi banyak saya temukan juga ini secara spesifik orang yang kekurangan sosok ayah juga mudah menjadi korban. Kecuali dia dapat sosok ayah dari ibunya. Nah, jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang LDR gitu ya. Nah, ibu juga harus mengisi sisi maskulin anak ketika ayahnya memang jarang bertemu. Maskulinitas itu ya isinya adalah beberapa sifat-sifat yang melekat pada karakter laki-laki. Misalnya ini ketegasan, mengambil keputusan. Misalnya.
membuat keputusan itu adalah skill yang turunnya secara apa adalah dari ayah. Jadi ibu itu membuat banyak pertimbangan, tapi nanti keputusan akhir adalah ayah. Nah, ini kalau anak menyaksikan dalam rumah gitu ya, ada ibu bimbang ini, mengkhawatirkan itu, ayah tidak membiarkan itu lama-lama terjadi, ayah membuat keputusan. Dan nanti akan menanggung juga kalau seandainya keputusan itu keliru. Nah, itu walaupun akhirnya keputusannya tidak efektif atau salah, tapi anak sudah melalui proses di mana ada proses penurunan sifat-sifat maskulinitas dari ayahnya. Jadi kalau ayahnya yang di rumah, ibu harus melakukannya. Nah, anak yang kekurangan maskulinitas, dia jadi korban bullying, rentan jadi korban bullying. Kemudian pengelolaan emosi. Nah, jadi ada juga orang yang suka ngebully itu, semakin suka adalah ketika si korban bully ini reaktif atau bereaksi dengan reaksi-reaksi yang bikin yang lain itu ketawa. Jadi kalau dibiarin kalau ditanggapin malah menjadi. Nah, itu pengelolaan emosi. Dia nggak bisa memilih reaksi yang sesuai biar tidak menjadi korban ketika dia pertama kali dicoba oleh orang lain untuk menjadi korban. Nah, jadi Bapak Ibu, ini perlu menjadi sebuah gambaran dalam pikiran kita. Sebelum seorang jadi korban itu sebenarnya ada step-step yang terjadi. Cuma kita nggak menyaksikan, cuma anak itu melaluinya. Di antaranya ya, ketika dia hampir masuk ke jurang menjadi korban, dia dihadapkan dengan sebuah keputusan untuk melakukan reaksi, melakukan tanggapan terhadap percobaan bully oleh orang lain. Nah, ketika reaksi itu sesuai harapan pelaku bully, maka dia akan menjadi korban langganan. Nah, dia akan jadi korban selanjutnya. Di hari berikutnya bahkan mungkin pelakunya bertambah atau intensitas dalam sehari itu bertambah. Jadi Bapak Ibu, inilah latar belakang beberapa ya, karena banyak faktor lain lagi yang membuat seseorang itu menjadi seorang korban, bahkan menjadi korban yang tetap. Jadi ada orang yang sekali aja, ada juga yang percobaan tapi gagal, akhirnya nggak jadi korban. Karena pelaku itu akan memilih siapa yang akan jadi korbannya. Tidak serta-merta dia akan melayangkan perbuatan dan perkataan bully-nya itu ke semua orang. Dia akan menyasar, dia akan melakukan radar gitu ya. Radarnya akan berjalan siapa yang akan dia bully. Walaupun secara teknisnya itu tidak ada, tapi itu step-step yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana treatment kita? Nah, maka saya mengetengahkan sebuah jurnal yang kesimpulannya adalah kita harus melakukan asesmen masing-masing. Dan jangan lihat asesmen itu ribet, seperti kita susun dulu angket, tidak. Karena angket itu kelemahannya kan dia general, yang bikin itu belum tentu dia tahu konteks di sekolah kita. Bahkan misalnya dibikin oleh guru BK di sekolah, belum tentu itu sesuai konteks di kelas kita. Kita pakai itu untuk membantu, oke. Tapi lakukan juga asesmen melalui konseling. Nah, saya garis bawahi konseling dalam konteks ini ya bisa jadi wawancara konseling yang dilakukan oleh guru yang bukan guru BK juga. Bukan konseling dalam artian khusus yang dilakukan oleh guru BK ya. Walaupun nanti beberapa skill yang diharapkan kita kuasai adalah memang skill yang diperlukan dalam konseling oleh konselor. Nah, jadi konseling itu Bapak Ibu sebenarnya sama seperti kita melakukan penelitian. Proses konseling atau katakanlah kalau bahasa umumnya pemanggilan siswa ya. Kan siswa dipanggil, kan kita nanya-nanya sebelum kita melakukan treatment atau tindakan. Nah, itu disebut wawancara. Jadi nggak satu arah, dia dua arah. Nah, dalam konteks asesmen, maka itu sebenarnya adalah sebuah proses kita melakukan asesmen dalam pelaku bully tadi. Jadi, kita sebagai peneliti, baik itu guru, wali kelas, guru BK, kita sebagai peneliti, saat itu kita menjadi peneliti, yang akan melakukan sebuah asesmen. Nah, kita sebagai peneliti tadi, sebagai guru tadi, sebagai konselor, itu dianggap sebagai instrumen kognitif yang paling penting. Nah, jadi kalau ada alat ukur, alat tes gitu ya Bapak Ibu ya, ada angket. Nah, sekarang angketnya itu adalah diri kita. Diri kita lah yang akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi-informasi yang sesuai dengan tanggapan yang dia keluarkan ketika menjawab pertanyaan kita yang pertama. Nah, itu akan lebih efektif dan akan lebih
menjurus kepada kondisi yang lebih kontekstual terhadap kejadian bully yang baru saja dialami oleh siswa yang kita panggil ini. Nah, ini juga menjadi sebuah referensi dalam dunia kesehatan, Bapak Ibu. Karena jurnal yang saya kutip ini adalah jurnal Qualitative Research in Evaluation di Health Care and Health Offline. Nah, jadi gimana itu teknisnya? Ini sebagai konsep tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi katakanlah kita manggil anak, Bapak Ibu. Baik itu pelaku, karena mungkin pertanyaannya kan berbeda nanti. Baik itu pelaku, baik itu korban, ataupun saksi. Jadi ketika ada perundungan, terjadi bully, nah ini typo kekurangan huruf ya Bapak Ibu. Kita melakukan wawancara, interview. Kita sebut di sini wawancara konseling. Kalau konselor ya betul-betul dia melakukan konseling. Nah, wawancara konseling ini sebenarnya kita sedang melakukan riset kualitatif. Kita sedang mengolek data, gitu, mengumpulkan data. Kita cari tahu, termasuk yang paling penting harus kita cari tahu adalah latar belakangnya. Nah, jadi kadang-kadang memang guru BK itu kalau sudah menjiwai ya Bapak Ibu, dia ada sifat keponya gitu ya. Gimana nih guru BK, betul nggak? Kepo itu tanda peduli ya, semboyan kita di BK. Kepo tanda peduli. Ya, ketika melihat seorang anak misalnya menjadi pelaku, mungkin yang kita tanya itu kayak nggak berkaitan dengan kejadian itu, bisa jadi nggak berkaitan dalam kacamata umum. Tetapi itu dalam konteks kita melakukan wawancara. Apalagi ini kita akan memeriksa aspek parentingnya misalnya kan, aspek dia di rumah bagaimana pengasuhannya atau tontonannya. Jadi banyak sekali yang perlu kita lihat di dalamnya. Yang penting ini ada proses kita mengumpulkan data. Nah, makanya oleh sebab itu kita sebagai alat penilaian atau alat asesmen. Jadi bukan asesmennya itu angket. Boleh kita pakai angket yang tersedia. Banyak sekali contoh angket kecenderungan bully ya. Saya juga memakai salah satunya angket kecenderungan bully. Angketnya manual. Kalau bisa kita pakai yang online lebih mudah mengolahnya. Tapi kita lakukan wawancara konseling karena nggak semua data atau nggak semua latar belakang itu terungkap dalam asesmen bersifat angket. Nah, jadi dalam sesi pertama manggil siswa atau pertama kita menangani bully, itu yang harus kita dapatkan yang menjadi output itu adalah kita memeriksa latar belakang lebih dahulu. Jadi jangan jump to conclusion, jangan sampai kita ya kalau seperti itu kamu diskor, itu kan hukuman. Itu yang banyak terjadi, kita menyayangkan sekali Bapak Ibu. Ini yang banyak terjadi di fenomena bully hari ini, yaitu jump to conclusion, melompat ke kesimpulan. Ya yang salah itu dihukum, bahkan kalau dia kriminal dia diserahkan ke kepolisian atau dia dikeluarkan atau dia dipindahkan. Itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Belum lagi korban seringkali diabaikan. Korban seringkali ya kalau pelaku sudah dihukum, korban dibiarin aja. Efek yang dia akan hadapi ada lagi Bapak Ibu, bisa jadi dia korban oleh pelaku lain selanjutnya dan macam-macam. Jadi kita harus memeriksa latar belakangnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana latar belakang itu tidak lagi menjadi potensi untuk dia melakukan atau menjadi korban. Nah, maka di sini sedikit perlu kita lihat secara teori ya Bapak Ibu ya. Maka treatment selanjutnya adalah gimana masalah itu kita temukan solusinya, masalah latar belakangnya tadi. Nah, saya sering menggunakan ini dan saya rasa ini kalau betul-betul dilakukan bisa sangat efektif. Karena saya melakukannya efektif. Jadi dan ini tidak perlu menjadi guru BK pula untuk melakukan ini. Kita sebagai guru biasa bisa melakukan. Nah, jadi sesi kedua setelah kita dapatkan latar belakang atau sesi selanjutnya jika latar belakang belum cukup di sesi pertama tadi, kita harus melihat dari mana dia muncul pemikiran itu. Biasanya di latar belakang itu ada masalah pemikiran, ada masalah cara berpikir. Misal nih, yang dalam kasus nama orang tua tadi. Kenapa ketika seorang anak disebut nama orang tuanya, lalu dia marah? Nah, kita masuk kepada konteks reaksi marah ketika
sebut nama orang tua. Nah, nanti kita akan temukan reaksi anak-anak atau jawaban anak-anak. Ada yang bilang, ya kayak gitu Bu, kalau kan tak sopan disebut-sebut nama orang tua kita. Nah, sampai kepada kita ingin mereka itu menjadi matang, tidak reaktif, dan mengambil tindakan yang tepat ketika kejadian itu muncul lagi di masa depan. Jadi kita akan mempelajari kepada mereka, mengajarkan kepada mereka ada ABCDE model, ABCDE model. Tapi kita mungkin fokusnya 2-3-nya aja dulu. Nah, ini kalau di workshop kan ini lebih keren lagi, bahkan kita bisa role play kan gitu ya, bermain peran kan. Kira-kira apalagi jawaban anak. Jadi misalnya dalam kasus sebut nama orang tua. Ini kan di sekolah dasar masih sangat ini ya, sebut nama orang tua marah sampai kelahi. Kenapa tadi kelahi kamu tonjok dia? Iya Pak, dia sebut nama orang tua saya. Memang itu nama orang tua kamu kan? Iya Pak, tapi kan dia nggak sopan. Oh jadi manggil nama orang tua kita nggak sopan ya? Iya Pak, katanya kan. Jadi kalau menonjok dia, akhirnya teman kamu itu jadi sopan dia. Nah dia belajar sebab akibat. Dia belajar memperbaiki pola pikir. Apakah tindakan yang dilakukan itu betul-betul sesuai dan diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dia pikir itu adalah masalah. Bahkan sesuatu yang dia pikir adalah masalah bisa jadi bukan masalah sebenarnya. Nah pada akhirnya kamu menemukan banyak ujung dari masalah menyebut nama ayah, menyebut nama orang tua itu adalah ya reaksi terbaik bagi orang yang manggil nama ayah, ya tidak didengarkan, tidak usah ditanggapi. Semakin reaktif seorang anak ketika dipanggil sama orang tuanya, semakin menjadi sasaran jadi hari-hari sendiri. Ini kan bahasa kita nih. Cuma ketika menyampaikan ke anak dalam sesi kedua, tentu caranya nggak seperti itu. Kita ingin membuat dia dapat insight, dapat kesimpulan sendiri dengan cara membantu pelan-pelan menyusun logika berpikir. Nah, jadi masalah bully ini Bapak, tadi kan masalah karakter ya di awal. Dan karakter itu terbentuk dari pola pikir yang sering berulang. Nah itu dia. Jadi pola pikir yang sering berulang akhirnya jadi karakter. Tidak bisa karakter buang sampah sembarangan. Itu pola pikir kalau dia nggak berpikir kalau sampah dibuang sembarangan itu ada efeknya. Nah, kita susun logika berpikirnya. Kalau semua orang seperti itu apa yang terjadi? Disusun satu persatu. Nah ini kan nggak ada dalam asesmen Bapak Ibu. Nggak ada dalam angket. Nggak bisa dihadapi dengan layanan, kalau di BK layanan klasikal gitu, satu kelas langsung kita, kecuali memang di kelas itu semuanya masalahnya sama dan masalah yang sama belum tentu latar belakang sama juga. Nah jadi ABC model ini kita ambil sampai C saja. Yang A itu activity event, kita bahas dulu kejadian bully-nya, apa kejadian yang bikin dia melakukan bully atau menjadi korban bully tadi. Kemudian dari situ kita periksa apa belief sistemnya, apa cara pikirnya. Kalau apa tadi kasus yang ada lagi kita cek ya. Tadi yang ayah ibu, nama ayahnya dipanggil. Oke, misalnya ini kasus mana ya? Oh sudah di atas. Mengolok-olok guru misalnya, yang disebut sama Bu Zakia. Mengolok guru, nah kita tanya, kalau pelaku ya, kalau gurunya kan, kecuali dia datang juga curhat ya, kita jadikan dia, kita lakukan wawancara konseling dia sebagai korban. Nah, tapi bagi siswa misalnya yang pelaku, nah ini dilakukan secara satu persatu, nggak bisa sama-sama, karena nanti jawaban mereka beda-beda, alasan mereka beda-beda, latar belakang mereka beda-beda. Ada yang ikut-ikutan aja gitu kan. Ada yang memang punya dasar berpikir tertentu yang cara berpikirnya salah. Misalnya ngolok-olok guru, dia kenapa dia olok-olok ya, ibu itu pasti dia punya alasan. Misalnya apa, anak ibu itu judes sekali Pak, gitu kan. Misalnya. Kalau sama siswa itu kasar, misalnya. Jadi kalau ada yang seperti itu, kita susun cara berpikirnya. Kalau ada guru kasar, maka kamu olok-olok. Kalau kamu olok-olok, balik lagi, apakah itu akan membuat guru itu berkata lembut? Nah, ini membuat mereka akhirnya meluruskan cara berpikir yang salah. Nah, ini cara berpikir yang salah ini adalah yang paling umum ya, yang terjadi adalah seorang yang melakukan solusi yang tidak ada kaitannya dengan masalah. Nah, itu juga sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang dewasa.
Tapi masalah belief system yang paling banyak, yang lain ya Bapak Ibu, selain yang tadi, solusi tidak sesuai dengan masalah, adalah belief system yang lain adalah misalnya exaggeration, membesar-besarkan. Nah, ini kasusnya bukan dalam konteks bully, kasusnya dalam konteks keluarga. Misalnya ini dalam konseling keluarga kita temukan kasus ya ketika dulu bedah kasus di kampus, perceraian yang dimulai, jadi seorang suami istri nyampe ke pengadilan agama, ini di Malaysia kejadiannya Bapak Ibu. Sebelum dia diputuskan bercerai atau disidangkan sedang cerai, dia di konseling dulu. Jadi di Malaysia itu ada konseling di Jabatan Agama atau di KUA. Kita di Indonesia kan belum. Nah, perceraiannya setelah diurai masalahnya, cerita sang suami, diurai masalah dari cerita sang istri, bertemu pada sebuah activating event atau yang A ini ya. A-nya ini adalah sebuah cerita, sebuah kejadian di mana si istri lupa menekan cook di rice cooker. Kan kalau kita menanak nasi dengan rice cooker ada cook, ada warm gitu ya, untuk menghangatkan, untuk menanak. Lupa, jadi nasinya nggak matang, cuma air di dalamnya dengan berasnya udah panas, karena belum mendidih. Dari kejadian itu, jadi ada rangkaian-rangkaian yang akhirnya solusi tidak sesuai dengan masalah, solusi tidak sesuai masalah, datang masalah baru, ambil solusi yang juga tidak sesuai masalah, sampai ujungnya adalah solusi mereka adalah berpisah. Nah ini juga dalam konteks sekolah perundungan juga akan dilakukan. Nah, jadi kita benarkan belief systemnya. Jadi belief system ini cara berpikir ini ada yang salah, ada yang benar. Yang salah itu sudah dikategorikan. Ada kategori-kategorinya. Saya nggak tampilkan di sini. Cuma kalau di konteks sekolah, yang paling banyak yang tadi tidak connect antara solusi dengan masalah yang ingin dicarikan solusinya itu. Nah, kemudian yang A, B, C adalah konsekuensinya. Jadi kalau setelah ada kejadian, lalu dia pola pikirnya salah, kalau ibu itu judes, saya harus olok-olok dia, maka konsekuensi emosinya ibu itu marah. Dan dia akhirnya ya bisa jadi dia dapat efek yang lain, mungkin nilainya tidak dinilai objektif oleh guru tersebut. Kan muncul konsekuensi lain, baik itu konsekuensi tindakan atau konsekuensi emosi, perasaan. Nah ini yang akhirnya perlu kita elaborasi Bapak Ibu. Apa kejadiannya? Kejadian itu direspon dengan pola pikir seperti apa, lalu apa konsekuensi yang muncul, activating event, belief system, konsekuensi. Nah, ini yang kita akan urai dalam sesi kedua, Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia insight, dia dapat ide atau sadar bahwasanya, oh saya salah cara pikir dan salah bertindak ya Pak. Saya melakukan tindakan yang tidak tepat ya Bu. Dia akan berada pada kondisi seperti itu, membuat kesimpulan. Nah banyak hal yang kejadian di SD itu ya ini agak lama karena kan kognitifnya berkembang barunya, apalagi siswa kelas rendah mungkin ini belum bisa berlaku sepenuhnya. Kalau kelas tinggi tetap saja belum berlaku maksimal, tapi bagus untuk kita latih anak-anak yang kita panggil itu untuk berpikir secara matang sehingga dia menjadi anak yang lebih matang, tidak jump to conclusion tadi, tidak sampai langsung mencari kesimpulan. Baik, jadi sesi kedua kalau nggak selesai ya lanjut ke sesi ketiga. Nah, jadi perundungan tadi Bapak Ibu memang betul-betul membutuhkan penanganan kasus per kasus. Sama seperti dokter. Dokter itu kan nggak ngumpulin tuh. Semua yang sakit batuk semuanya dikumpulin kemudian dikasih obat yang sama, tidak. Apalagi sakitnya parah gitu kan. Sakitnya kanker, masa yang kanker-kankernya semuanya operasinya bareng gitu kan. Enggak, satu persatu, ya, maksudnya berbeda-beda. Jadi dalam konteks kita menyelesaikan masalah peserta didik yang bukan kaitannya dengan akademik ya Bapak Ibu, kita sebenarnya sebagai seorang dokter yang melakukan diagnosis, itu yang di sesi pertama, atau asesmen, dan lalu kita melakukan tindakan medis kalau dokter, kita melakukan konseling atau wawancara konseling di sesi kedua. Dan bisa jadi dia nggak selesai di sesi kedua, dia lanjut ke sesi selanjutnya. Cuma untuk melatih ini memang butuh waktu, dan kalau beberapa kita yang memang punya bakat konseling ya, walaupun nggak belajar, mungkin dia akan temukan polanya. Tapi ini garis besar pola tersebut. Baik, nah membantu kita gunakan konsep yang ada. Jadi suatu konsepnya menanamkan bahwasanya kita bersaudara. Dalam Al-Quran, di ayat 10 Al-Hujurat tadi, sebelumnya tadi ya,
Jadi sebelum anak-anak atau orang-orang itu yaskhor, saling ejek mengejek, itu sebenarnya ini adalah himbauan tentang persaudaraan, tentang solidaritas, tentang nasionalisme gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang Islam itu, orang beriman itu bersaudara. Dalam konteks sekolah ya sesungguhnya seluruh siswa di sini adalah bersaudara, membangun rasa persaudaraan. Bahwa yang kecil itu adik kelas kita, yang itu adalah teman kita yang mungkin ekonominya rendah. Dia bukan musuh, dia mungkin kompetitor dalam nilai, tapi dia adalah sesama saudara. Maka ada di highlight dalam ayat ini orang yang menjadi advokator tadi. Tadi kan kita bahas ada 3 orang, saksi, pelaku, korban. Maka harus kita empower gitu, kita perkuat orang yang keempat, yaitu fa'aslihu, orang yang melakukan islah, orang yang memediasi, orang yang menjadi advokator gitu ya Bapak Ibu. Fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi kalau ada pelaku dan korban, ada orang yang nonton, maka kita harus menciptakan suasana anak-anak yang inisiatif untuk menjadi orang yang melakukan mediasi. Jadi nggak harus sampai ke guru nantinya. Ketika situasi itu tercipta di sekolah kita atau di kelas kita, maka nggak sampai ke kita itu masalahnya, sampai ke mereka saja. Ada aja anak-anak yang tampil sebagai mediator. Nah ini harapan kita. Jadi kalau dalam ayat ini kita lihat kalau selanjutnya ya, ayat-ayat selanjutnya itu Bapak Ibu berkaitan juga. Ini bagi teman-teman non-muslim mungkin konsepnya bisa digunakan ya, karena kepercayaan dalam Islam itu Al-Quran ini kitab sebagai petunjuk untuk semua manusia ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini petunjuk. Muslim dan muslim bisa menggunakan konsep dalam Al-Quran. Jadi konsep menangani bully kita bisa gunakan Al-Hujurat ayat 10 sampai 15 ini. Ayat 10 tadi ya, bahwasanya kita ciptakan suasana di sekolah itu, di kelas itu persaudaraan. Ikhwah, persaudaraan. Dan tampilkan aktor-aktor yang menjadi advokator. Aslihu baina akhawaikum. Kemudian lihat ini dia ayat yang ke-11 tadi. Kalau ada yang yaskhar qaumun min qaumin, ada yang saling ejek mengejek, maka orang yang keempat tadi itu kita harapkan mereka muncul. Kalau tidak, maka lakukan yang tadi. Apa alasan, apa latar belakang mereka itu melakukan ejek mengejek sama mereka. Kemudian di ayat selanjutnya ternyata Allah mengatakan tentang ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah prasangka. Nah, artinya prasangka itu kan sesuatu yang muncul dari perasaan. Perasaan itu digenerate atau diciptakan dari cara berpikir. Nah, ini sangat menarik sekali Bapak Ibu. Kalau kita lihat banyak sekali prasangka buruk. Ya awalnya mungkin dari cara berpikir yang tidak sesuai. Misal nampak kan anak-anak ya, misalnya di sekolah ada siswa yang apa contoh kita ambil, siswa yang nggak nyapa, misalnya seseorang lewat, kemudian dia bicara, pas dia tiba di tempat gerombolan tadi, kelompok tadi, temannya diam semua. Maka orang yang tadi muncul perasaan nih, tadi orang ini kayaknya bicarakan saya, kenapa saya datang mereka langsung diam. Misalnya itu terjadi, itu kan zon atau prasangka. Maka di ayat yang ke-12 ini dikatakan bagaimana orang itu mengelola cara berpikir biar nggak mudah berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena dikatakan inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena sebagian besar dari cara berpikir atau zon itu, prasangka itu adalah sesuatu yang sifatnya dosa atau kesalahan, tidak benar. Dan jangan cari-cari kesalahan. Wala tajassasu. Nyari-nyari kesalahan itu juga menjadi akhirnya menjadi bully. Kemudian ayat 13, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita itu bervariasi, beda orang, beda jenis kelamin, beda bangsa, beda agama sekalipun. Itu memang sudah realita kata Allah. Allah yang ciptakan. Inna khalaqnakum, kami yang ciptakan kalian itu beda-beda. Ada rambutnya panjang, ada rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang pesek, ada yang mancung. Nanti ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ini suasana bosnya diversity itu perlu disadari. Ini yang kita buat di sekolah. Ya, ada orang tuanya pejabat, banyak duitnya, jajannya banyak. Ada yang orang tuanya kuli, ya sedikit uangnya. Kita sadari, bagi yang kaya
dia ciptakan menghormati yang miskin, bagi yang miskin juga ciptakan sesuatu yang jangan minder dengan kemiskinan, karena itu semua ciptaan Tuhan. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu kalau dielaborasi sangat berkorelasi sekali dengan bully, dan kita gunakan ini untuk konsep kita menanganinya. Oke, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, dari slide pertama sampai slide terakhir ini, baik, saya review sebelum akhir. Pertama, kita sadari bahwasanya perundungan itu hal yang sudah ada dari dulu sampai sekarang. Sudah ada, bahkan kalau kita rujuk lagi ke zaman Nabi Adam ya, ada anaknya yang akhirnya saling membunuh, itu berawal dari zon atau prasangka yang tidak baik, sampai akhirnya bully, dan bullynya berujung kepada membunuh. Bahkan dalam ceritanya Habil dan Qabil, kalau dalam bahasa Arab Habil dan Qabil, itu si pelaku dan si korban ini dia sama-sama disuruh mempersembahkan kurban gitu ya, kurban untuk Yang Maha Kuasa ketika mereka mau memperebutkan seorang anak Nabi Musa yang saudari mereka sendiri untuk jadi istrinya. Ternyata yang diterima oleh Allah itu yang si Habil. Nah, peristiwa ini jadi bulian, diejek-ejek atau dihina-hina gitu. Nah, tapi si Habil itu diam aja sampai akhirnya ada tindakan merusak kriminal sampai membunuh. Nah, itu artinya konteks ini sudah ada sejak awal nenek moyang kita. Nah, jadi kita pahami itu sudah ada dari dulu sampai sekarang, dan itu adalah karakter. Dia bukan kaitan dengan di mana lokasi rumah, di mana negara hidup, di mana status sosial, tidak. Dia karakter, di mana saja bisa terjadi. Yang berbeda hanya intensitas dan jenis saja dia berbeda. Dan dalam Al-Quran ini dimention secara jelas di Al-Hujurat 11. Kemudian di sekolah kita pasti berbeda-beda yang terjadi. Oleh sebab itu kita perlu memisahkan antara pelaku, korban, dan saksi. Periksa latar belakang pelaku, periksa latar belakang korban, dan kita jadikan diri kita sebagai asesor, sebagai asesmen, pelaku asesmennya, dengan cara melakukan konseling seperti yang disampaikan. Demikian saja Bapak Ibu, semoga memberikan perspektif. Saya juga merasa sangat terhormat bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu di sini. Kalau seandainya ada waktu untuk diskusi, kita diskusi. Kalau tidak, nanti kita ketemu di media sosial ya. Ini Instagram saya, ada Marafani, dan Anata itu juga ada Instagramnya Anata. Ini Go Parenting-nya ini, ya baikkan saja, ini Go Parenting yang kita buat, dan ada di slide terakhir ini. Baik, saya kembalikan kepada Bu Emil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adnan yang udah memaparkan materi yang sangat luar biasa, di mana yang kita ketahui perundungan atau bullying ini namanya aja yang baru kita kenal, tapi faktanya yang terjadi di lingkungan sekitar kita udah kita rasakan dari zaman kita kecil, bahkan kita mungkin ketika masih umur anak-anak, kemudian di lingkungan sekitar kita dirundung, tapi kita tidak tahu namanya bully. Padahal itu adalah salah satu tindakan bully yang harus betul-betul kita harus aware di situ. Kita harus lakukan penindakan atau harus kita hindari gitulah. Jadi terima kasih kepada Bapak, dan sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Saya buka pada sesi ini yaitu 2 penanya. Kepada Bapak Ibu para peserta webinar, silakan untuk raise hand apabila ingin bertanya. Maka sesi tanya jawab saya buka. Oh ya, kembali saya ingatkan bahwasanya link absen kita sudah ada di kolom chat kita. Bagi Bapak Ibu peserta silakan untuk mengisi absensinya terlebih dahulu. Kepada Ibu Rahima Zakia bisa boleh langsung aja. Gimana Bapak? Apa boleh langsung raise hand apa dijawab langsung aja? Boleh, Bu Rahimah Zakia berikan apa juga ya pertanyaan lisannya ya, karena mungkin ada konteksnya gitu.
Oke, kepada Ibu Rahima Zakia disilahkan Ibu untuk menyampaikan secara langsung supaya lebih jelas permasalahannya seperti apa. Terima kasih Bu Emil, terima kasih Bang Adnan. Panggil abang aja ya biar akrab karena memang Ya, dulu abang senior ya. Sebenarnya tadi itu sudah cukup Kia jelaskan di pertanyaan tertulis ya tentang kebingungan saya pribadi kadang untuk membimbing anak yang sering kena bully, jadi korban bully. Dia memang tidak ada teman, memang dia itu memang agak sesuai begitulah. Memang dari cara jalannya, terus dia agak kinestetik memang kalau joget itu lentur banget pinggangnya gitu. Sering juga jadi instruktur senam gitu. Dan dia tidak ada teman gitu, Bang. Jadi gimana ya Bang tahap-tahapnya agar dia itu kembali ke fitrahnya. Kemarin itu saya sempat nanya namanya anggap misalnya Adit ya. Adit bisa bawa motor enggak? Enggak Bu, enggak boleh, enggak diizinin oleh ibu katanya. Berarti memang dari pernyataan-pernyataan dia, saya sendiri kadang ngambil kesimpulannya berarti dia mungkin lingkungan keluarganya itu memposisikan dia sebagai orang yang selalu dilindungi dan lembut begitu. Sementara kalau saya lihat abangnya maco kok begitu. Tapi nggak tahu juga pas di dia itu gimana gitu. Nah, gimana ya caranya agar saya bisa menangani atau membimbing dia supaya dia kembali ke gender dia yang normal begitu dan tidak terkesan memaksakan karena itu berat sekali ya. Karena memang benar itu susah nampaknya kalau tidak benar-benar profesional dalam menangani anaknya begitu, Bang. Dikembalikan kepada moderator. baik. Langsung atau gimana nih? Langsung aja Bang. Oke, jadi kalau konteksnya bully tadi, ini kan artinya ada dua pertanyaan jadinya ya Bu Kia ya. Kia aja lah ya, karena kita sejawat. Baik, pertama kalau dia jadi korban bully teman-temannya karena karakternya yang kemayu, yang melambai seperti itu. Kemudian yang kedua, gimana cara membuat dia bisa lebih maskulin, sebagaimana jenis kelaminnya yang sebenarnya. Nah, jadi ini dua hal yang memang berbeda. Jadi kalau kita panggil misalnya nih pelaku bully, nah, pelaku bully ini perlu kita pahamkan bahwasannya ya kita deteksi dulu pelaku ini siapa sih sebenarnya pelaku utama. Karena kan ada yang ikut-ikutan, yang menjadi seorang yang berpengaruh itu yang perlu kita panggil dulu karena kalau dia nanti punya cara pandang yang lebih bagus, akhirnya dia akan menjadi mempengaruhi teman-temannya. Yang mungkin dia yang inisiatif awalnya, tapi karena dia melarang kawan, maka akan akan terpengaruh juga kawan-kawannya untuk tidak ikut membuli. Nah, jadi kalau dia dipanggil ya kemungkinan besar dia akan menyampaikan ya karena kalau dia akan melihat, nah dia kan laki-laki Bu kayak gitu kan. Nah, jadi kita perdalam. Jadi kamu pengennya gimana? Nah, misalnya kan. Jadi ini teori konseling lain ya sebenarnya, teori konseling lain. Tapi dalam secara umum artinya kita kejar apa maunya. Lalu kemauan dia itu kita evaluasi. Apakah kemauannya itu baik atau tidak baik atau realistis atau tidak realistis. Jadi atau itu sekedar dia menampilkan saja. Jadi ketika ditanya, jadi kamu pengennya sebenarnya seperti apa? Kalau dia menjawab seperti tadi ya, dia kan laki-laki Bu, kok dia kayak gitu? Maka kita bisa tanya kayak tadi, kamu maunya seperti apa? Ya kalau laki-laki ya kayak laki-laki lah Bu, misalnya kan. Maka kita nah untuk menjadikan seperti itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Jadi kita mengajarkan dia atau membuat sebuah kondisi bagaimana seorang pelaku itu memilih tindakan yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mungkin dianggap itu cuma bercanda. Jadi kita jelaskan, bagi kita bercanda, mungkin bagi dia itu lebih dari bercanda, bahkan menyakitkan.
Nah, gimana menurut kamu? Kamu betul nih mau bantu dia bisa jadi laki-laki lagi misalnya kan? Jadi di apa namanya? Kalau di konseling kan istilahnya di konfrontasi terus. Jadi kalau memang dia seorang anak yang ternyata ada niat baik dalam diri dia, bisa jadi dia partner kita itu ya. Untuk meredam yang lain, bahkan untuk membantu rangkul dia, ajak dia kalau kamu main bola, ajak dia gitu. Akhirnya itu sudah menjadi sebuah terapi tersendiri biar dia punya pergaulan yang lebih maskulin. Kebanyakan anak-anak yang feminim, dia laki-laki tapi feminim itu karena memang lingkungan, baik itu lingkungan sosial di real kehidupan ataupun lingkungan media sosial. Nah, juga ada, coba cek aja nanti dia bawa, misalnya udah dekat sama Kia ya, suruh dia bawa handphonenya, kita boleh nggak Ibu lihat siapa aja yang misalnya namanya, siapa tadi namanya misalnya Kia? Misalnya katakanlah namanya Rahmat ya. Siapa aja nih teman Rahmat di apa namanya teman-teman yang di follow, orang-orang yang di follow. Bisa jadi dia memang follow influencer-influencer yang karakternya seperti itu. Atau kebanyakan yang di follow itu perempuan. Sehingga dia yang dilihat ketika scroll di TikTok, scroll di Instagram itu ya perempuan. Sehingga karakter itu atau dia follow mua gitu ya, makeover artis gitu kan. Sehingga dia mulai tertarik untuk bermake up step by step. Lama-lama itu berbahaya sampai dia jatuh kepada tindakan ingin merubah fisiknya, ingin operasi plastik, operasi dagu lah, operasi hidung kan, dimancungkan. Kalau seandainya nanti dia kuliah, dia kerja, dapat punya uang sendiri, dia bisa melakukan yang lebih jauh. Dia pergi ke Thailand untuk operasi pinggul. Bahkan nanti kalau dia ternyata nauzubillah ya dapat circle yang memanfaatkan dirinya, tapi dia kasih uang, ini ada nih kasus-kasus seperti itu. Dia dibiayai oleh orang, tapi menjadi, mohon maaf, pemuas nafsu orang-orang yang memang berperilaku menyimpang seksual juga. Tapi dia dibiayai. Itu kami temukan ada kasus salah satu sekolah boarding ya. Ada sekolah boarding, siswanya ini ketika libur diajak liburan ke Singapura, Bapak Ibu. Diajak liburan ke Singapura. Kemudian di sana yang mengajak ini siapa? Yang mengajak ini teman satu sekolah juga, satu asrama juga. Nah, tapi dia sudah punya kenalan sebelumnya. Nah, ternyata itu dibiayai oleh om-om seperti itu, nauzubillah. Dan menjadi, ya mungkin Bapak Ibu sudah bayangkan apa yang dilakukan. Dan dia dibiayai secara keuangan. Nah, nanti ketika dia punya uang, mungkin sampai ke punya keinginan untuk operasi kelamin, nauzubillah. Jadi perlu betul-betul dia didampingi, dapatkan kondisi sosial yang suportif buat dia. Jangan sampai yang kan kita lihat juga ada gerakan-gerakan yang dia berkedok advokasi untuk kalangan minoritas, gitu ya, kayak LGBT ini minoritas, diadvokasi, tapi advokasi ini ke arah supaya lebih ekspresif dia. Oh ya kamu itu punya hak untuk seperti ini. Kita akan dilahirkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu kan nggak pengen kayak gini. Tuhan yang melahirkan kamu seperti ini. Nih kumpul sama teman-teman kita di sini sportif. Orang tua kamu nggak mengakui kamu tinggal sama kami, nih ada mesnya nih. Nah seperti itu akhirnya menjadi lebih negatif dan menjadi lebih menggila-gila. Jadi yang si korban ini didampingi temukan komunitas yang baik. Tapi itu kalau memang sudah agak terbuka dia sampai pede dia, itu sudah perlu penanganan lebih intensif tuh ya. Tapi kalau dia sekarang ini dalam konteks dia dibully karena kemayu dan dia tidak pengen seperti itu, misalnya ketika dipanggil, jadi kamu mau nggak lebih maskulin? Nah itu jalan masuk yang sangat besar untuk kita bisa merubah cara pikirnya, yang cara pikir itu bisa merubah perasaan dan perasaan nanti akhirnya keluar menjadi tingkah laku yang terlihat dan itu yang menjadi alasan bullying tadi ya, dia terlihat kemayu. Nah bisa berubah. Ini nggak bisa instan, butuh waktu. Bisa jadi dia akan berkoordinasi sama guru BK-nya di SMA atau orang tuanya atau orang lain yang peduli tapi bisa mendampingi secara jangka panjang. Seperti itu Kia. Terima kasih Bang. Nah, jadi mungkin perlu Kia tulis tuh untuk perjalanan jadi ini ya. Jadi jurnal kita gitu ya, jurnal gimana perkembangannya setelah Kia lakukan konseling, dalam konseling apa yang dilakukan. Kan saya dengar nih Bu Rahma Zakia ini penulis ya Bapak Ibu ya.
Jadi kita sama-sama tunggu nanti buku beliau terbit ya. Nah, ada nanti buku beliau dalamnya ada studi kasus tentang menangani siswa yang punya karakter pemain. Dan kita lihat endingnya, apakah nanti berhasil atau tidak. Tapi proses itu menjadi input bagi guru-guru yang lain yang menemukan bisa jadi apa yang sama, kasus yang sama. Wallahu a'lam. Baik. Demikian ya. Ditunggu tindak lanjutnya, Bang. Iya, siap. Oke, terima kasih kepada Ibu Rahima Zakia. Kemudian terima kasih juga kepada Bang Anan udah menjelaskan dengan secara singkat dan jelas ya Rahima Zakia. Semoga dapat dipahami. Tapi di sini sedikit saya simpulkan, berarti Bang, di dalam penanganan korban bullying ini, kita harus cari tahu dulu bagaimana sih keinginan si pelaku, kemudian kita dalami lagi bagaimana sebenarnya peristiwa-peristiwa atau kejadian atau kebiasaan-kebiasaan dari si korban ini. Gitu ya Bang ya? Berarti Ya, betul. Penanganan perundungan ini tidak hanya dilakukan oleh guru BK aja berarti ya Bang ya, itu bisa dilakukan oleh semua pihak sekolah berarti untuk menangani permasalahan yang disampaikan oleh Bu Rahima Zakia tadi Bang. Ya, betul. Jadi kita pengen mendorongnya itu Emil, agar ini menjadi tanggung jawab kita bersama-sama gitu. Tidak hanya harus orang BK gitu, enggak. Kita harus sama-sama berkolaborasi karena enggak akan tertangani secara khusus oleh BK gitu. Jadi perlu kolaborasi, maka skillnya perlu ditularkan kepada guru kelas, apalagi wali kelas kan dia intens sama siswa yang di kelasnya. Oke, Gitu. terima kasih Bang. Di sini saya menemukan pertanyaan lagi dari kolom chat dari Ibu Sonia Khairiyah SPD. Halo Ustadz Adnan, saya Sonia dari Toba Samosir Sumut. Ustadz, mohon dijelaskan bagaimana kami mengatasi perilaku siswa kami yang suka tawuran dan ada juga perilaku guru yang suka membuli, mengata-ngatai dan tidak ada yang bisa membela murid tersebut. Kemudian, oh ya Ustadz, dan panitia tolong adakan webinar lagi khusus mengatasi dan menangani LGBT di dunia pendidikan. Oke, kita agendakan ya Ibu. Untuk pertanyaannya kepada Bapak Adnan, bagaimana Pak? Langsung dijawab aja Pak. Assalamualaikum Pak Adnan. Oke, Mil, sorry ini handphonenya mati ya. Tadi saya pakai handphone dan HP. Oke, ini saya nggak bisa buka kamera ini sekarang pakai laptop. Oke, tadi pertanyaan yang dari siapa? Tadi terputus. Ibu Sonia, Bang. Ada di ini ya, di chat ya? Iya, ada di chat. Oke, bentar. Tadi ya. Pertanyaannya. Oh ini. Cara mengatasi perilaku siswa yang suka tawuran dan ada juga perilaku guru yang suka membuli. Oke, berarti kita pisahin dulu nih karena kan jawabannya akan berbeda. Pertama siswa yang suka tawuran. Ya, kemudian guru yang suka membuli, ngata-ngatai dan tidak ada yang bisa membela murid tersebut. Wah, itu juga ada aspirasi untuk panitia ya. Wah, ya ini dapat amanah besar. Baik, saya coba jawab semampu saya ya Bu Sonia. Dari Sumatera Utara ya. Oke, pertama tawuran. Nah, fenomena tawuran ini juga perlu kita kaji terpisah nih. Karena memang faktornya juga macam-macam. Faktor kenapa tawuran itu juga macam-macam. Jadi balik kita bawa konsep kita sama atau mirip dengan bagaimana di kesehatan. Kita harus diagnosis dulu. Nah, jadi kalau tawuran itu kan sebuah fenomena bersama gitu, komunal itu kan artinya bersama. Kalau di penyakit ya sama kayak wabah gitu, jadi kalau ada kejadiannya beberapa yang lain kena, beberapa yang lain juga kena penyakit itu. Nah kalau di bully itu kan nggak semua anak jadi pembuli gitu ya, tapi kalau tawuran biasanya kan rame sekalian. Nah artinya ini akan ada sumbernya. Pasti ada sumbernya, sama kayak penyakit wabah tadi atau apa istilahnya saya lupa setelah di kesehatan.
yang satu komunitas kena semua gitu kan. Tapi pasti ada dari awalnya apa. Nah, kita dari sana mulainya. Jangan kita sibuk mengatasi hal-hal yang merupakan akibat. Kita harus cari sumbernya. Ya, biasanya ini juga terjadi ya di Kota Padang dan kota lain. Di Kota Padang ini uniknya bahkan itu terjadi di bulan puasa ya, bulan Ramadan. Setelah sahur acara didikan subuh gitu kan. Nah, padahal dia puasa gitu kan. Keluar untuk tawuran pagi-pagi. Orang tilawah dia tawuran. Nah, itu kita perlu lihat asal apanya. Ya, maka kalau menangani ini, Ibu Sonia, kita kajinya yang kini dan istilah di BK itu here and now, yang sekarang dan yang di sini. Nah, kita akan fokus kepada yang terjadi terbaru gitu. Dari sana kita mulainya. Kalau kita kaji yang sebelum-sebelumnya nggak akan habis-habis karena memang biasanya ada berkaitan. Jadi yang terjadi sekarang dan terjadi di tempat Ibu itu yang kita elaborasi. Caranya ya kita harus melakukan investigasi ini kayak kepolisian juga. Cuma bukan untuk mencari orang yang akan dihukum, tapi untuk mempelajari gimana proses itu terjadi di sekolah kita. Karena bisa jadi cara yang berbeda terjadi di sekolah lain. Nah, kalau di sekolah kita itu dapat kita simpulkan nantinya bagaimana proses itu terjadi, ya sama kayak penyakit juga. Yang kita hapus pertama kali adalah sumbernya. Jangan kita sibuk mengatasi kayak batuk ya. Batuk itu kan, atau panas, tubuh panas itu kan tanda-tanda. Dia bukan sebab. Jadi kalau demam, jangan demamnya yang diturunkan. Kita fokus ini kenapa demamnya. Apa yang mungkin salah makan kah? Atau masuk angin kah, macam-macam. Jangan kita sibuk dengan, oh ini anak-anak sekarang pada tawuran, kita liburkan aja. Kalau meliburkan anak itu tidak solusi. Atau misalnya yang ikut kemarin semuanya diskor, itu tidak solusi. Oke lah, itu kalau solusi bagi wakil kesiswaan. Tapi bagi kita seorang guru, apalagi teman-teman yang BK, solusi kita harus lebih spesifik. Kita urai masalah itu. Dari mana mulainya? Apa yang menjadi betul-betul kejadian utamanya? Kalau teknisnya macam-macam, bisa jadi panggil bertahap. Nah, dari keterangan beberapa anak, kita nggak nyari siapa yang salah nih, kita nyari penyebab. Tujuan kita, orientasi kita harus tercermin dalam mimik kita. Kita memang betul-betul bukan marah untuk mencari orang yang mau disalahkan, yang mau dihukum, tapi mencari kenapa kalian seperti ini anak-anak, kenapa kalian sampai akhirnya menghabiskan waktu seperti itu. Ibu pengen tahu. Akhirnya kita akan diberikan informasi A1-nya gitu. Nggak mereka tutup-tutupin. Kalau mereka memang sudah nampak niat tulus kita untuk mengurai masalah. Nah, dari sana. Jadi beberapa yang pengalaman saya yakin pengalaman Bapak Ibu lebih banyak juga, apalagi yang senior saya lihat banyak di sini. Variatif masalah itu penyebabnya. Ada hanya masalah percintaan gitu kan. Tapi karena solidaritas yang tinggi, masalah itu menjadi masalah antar sekolah. Awalnya masalah pribadi, dua orang laki-laki dan perempuan. Nah, masalah cemburu-cemburuan. Ada juga masalahnya nggak jelas aja. Ada juga kayak gitu. Nggak jelas aja masalahnya, pengen menunjukkan kehebatan sekolah saja. Nah, ya, maka yang harus diselesaikan siapa provokator utama gitu. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dibawa ke, ibaratnya ya, dibawa ke meja konseling untuk diperbaiki cara pikirnya. Nah, kalau kamu mau berkompetisi menunjukkannya ada, kamu jurusan apa, misalnya SMK gitu ya. Nah, di jurusan kamu tuh nanti kalau kamu pengen melihatkan kamu hebat, ibu buatkan lomba. Nah, kamu siapkan tim kamu untuk bisa unjuk di sana. Banggain lah kalau kamu ya, seperti itu. Bisa jadi mereka nggak ada tempat penyaluran aktualisasi diri, makanya dia cari gitu kan. Kan anak pemuda itu punya ini ya, punya kecenderungan ingin muncul, ingin nampak, ingin berprestasi. Cuma karena nggak ada ajangnya dia bikin sendiri. Ajangnya di jalanan. Jadi itu ya Bu Sonia, kita urai, cari siapa dan kita deteksi. Maka lakukanlah tindakan sesuai dengan temuan nantinya. Secara umum seperti itu perlu lebih mendalam. Kemudian kalau ada guru, nah ini kita sebagai guru kita nggak bisa melakukan tindakan ya, kecuali dia teman dekat kita. Ini perlu kita
minta pendekatan oleh pimpinan, misalnya waka atau kepala sekolah. Tapi sampaikan betul-betul bukan untuk niat menjatuhkan dia, betul-betul kita ingin membuat kondisi kondusifnya sekolah kita. Kita bisa jadi ya kalau kita memang sudah sedikit dipercaya untuk mencurhat di kalangan sejawat, bisa jadi kita dekatin dia, bisa jadi dia punya masalah lain di rumah tangga misalnya. Kebanyakan seperti itu. Masalah ekonominya bisa jadi, masalah dia dengan pasangannya bisa jadi. Anak itu menjadi pelampiasan saja. Jadi dia nggak ada tong sampah di rumah, dia bawa sampahnya itu ke sekolah, dia buang ke sekolah. Ada aja satu kesalahan kecil anak, langsung ditumpahin sampah yang dibawa dari rumah tadi sebanyak-banyaknya. Jadi mungkin dia nggak ada tempat berdiskusi, bisa jadi ya. Nah, jadi pendekatannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membantu. Bisa jadi dia memang punya beban lain yang nggak kelihatan. Tapi ketika dia harus datang ke sekolah jam sekian, dia datang, tapi masalahnya masih dibawa. Masalah dengan anaknya di rumah, masalah pasangannya di rumah, masalah dengan mertuanya, malam kan. Tapi kalau kita nggak bisa jadi teman diskusinya, maka kita mungkin minta pimpinan yang memanggil, tapi konteksnya ya untuk cerita dulu. Gitu. Nah, bukan untuk, oh kamu kenapa ngata-ngatain anak? Saya nih dikasih laporan sama Ibu Sonia, kamu seperti ini. Akhirnya tambah masalah ya. Jadinya kan, kita malahan dicarinya sampai dulu. Wallahualam bishawab ya. Demikian Ibu Sonia, saya kembalikan ke udah pukul 21.45 ya. Bagaimana Pak kalau kita tambah satu pertanyaan sebelum kita tutup, karena di kolom chat sudah ada satu penanya lagi Pak. Oke, baik, boleh satu lagi dari yang terakhir ya Bapak ya. Tapi kalau ada yang nanti kita bisa di Instagram juga untuk berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Iya. Ya, silakan Ayo. Dari Bapak Narendra Sofian. Saya Narendra, salam Pak Adnan dan panitia, saya mau bertanya. Saya berpikir sepertinya pelaku bully itu adalah korban bully pada awalnya, karena tidak mungkin seorang anak bisa membuli kecuali dia pernah merasakan kena bully. Bisa jadi dibully ayah atau ibunya di rumah. Mohon penjelasannya Pak Adnan, salam. Silakan Bang. Oke, baik. Di kolom chat, Mil, pengen baca. Iya Bang, di kolom chat Bang. Dari Bapak Narendra Sofian. Oke, bentar. Atau bantu aja di copy aja ke bawah lagi nih, biar Abang bisa baca. Oke, terkait tadi yang saya tangkap itu, kalau pelaku adalah korban sebelumnya, dia bisa jadi iya, tapi tidak semuanya Pak. Jadi bisa jadi dia nggak pernah mengalami, tapi dia melihat. Dia nggak jadi korban, tapi dia saksi. Atau dia ini, kan tadi ada latar belakangnya karena nonton. Dia itu melihat kejadian di tempat lain. Jadi sebenarnya viral-viral kejadian bully itu juga nggak baik. Anak-anak jadi tahu, oh kayak gini ya, bisa kayak gini ya. Contoh nih kemarin kan viral yang di mana ya, saya lupa nama tempatnya, di Jawa Barat ya, anak yang dibully sampai ditendang. Ya ada juga sampai meninggal ya Amel ya. Yang Abang bilang barusan itu ada nih videonya di laptop, cuma nggak usah kita lihat sekarang. Itu viral di media sosial, nggak disensor. Jadi sampai ditendang dada, sampai dia ada jongkok ditendang lagi sampai dia terbaring. Itu sesuatu yang ketika dilihat, memori anak-anak itu akan menyimpan bahwasanya ini batas yang bisa didobrak, bisa sampai melakukan itu loh kita gitu. Jadi kalau dia marah, satu saat itu akan muncul. Jadi kata Pak Narendra betul, tapi konteksnya belum tentu dia jadi korban, tapi dia melihat sehingga dia berpikir it is possible to imitate. Ini masuk akal untuk saya lakukan, untuk saya contoh. Nah, jadi dia bisa jadi melakukan karena melihat, atau memang mungkin dia korban ya, tapi bisa jadi dia nggak korban, dia melihat, baik itu melihat langsung sebagai saksi atau dia melihat di media sosial, apakah berita, bahkan juga Bapak Ibu hati-hati dengan video games.
video game itu kan yang yang bersifat perang, perkelahian gitu ya. Itu juga menjadi pustaka bagi anak kita untuk cara-cara penyelesaian masalah. Jadi kan di game itu logika yang terbangun nanti akhirnya di pikiran anak-anak kita adalah ketika ketemu orang yang tidak sesuai, kamu harus melakukan tindakan yang membuat dia mati gitu kan, membuat dia tidak berkutik. Bisa jadi menendang, kalau main game perang-perangan ditembak gitu kan. Kalau main perang-perangan itu kan detail, setelah ditembak bisa habis peluru, gimana menggunakan alat yang ada di sekitar. Nah ini akhirnya kalau anak yang nggak matang, itu disimpan sebagai cadangan cara bereaksi ketika bertemu musuh, dalam tanda kutip musuh. Nah artinya tidak baik, video game itu sangat negatif sekali. Sebenarnya diciptakan itu untuk orang dewasa yang sudah tahu yang realita nggak kayak gini loh. Kan jarang sekali game, mungkin ada ya, game itu menyelesaikan masalah dengan diskusi. Kan tadi masalahnya adalah pola pikir kemudian komunikasi. Dalam game anak tidak berkomunikasi. Dalam game anak diajarkan untuk jump to conclusion dalam bentuk konklusinya itu kekerasan. Nah, jadi bisa jadi dia melihat dari game. Nah, jadi ya itu penjelasannya Bapak Narendra. Dia bisa jadi memang dia awalnya korban, atau dia lihat langsung sebagai saksi, atau dia nonton di video-video yang beredar, atau dia main game. Nah, banyak hal yang akhirnya jadi latar belakang. Jadi intinya dia memang nggak mungkin dia langsung otomatis jadi pelaku. Betul Pak, itu betul sekali. Karena kita ini dalam diri kita itu ada, kalau dalam agama Islam disebut fitrah. Ya kalau jiwa kasih gitu ya, di dalam ajaran Nasrani itu adalah sifat asli kita. Yang merusaknya adalah lingkungan. Nggak ada orang yang diciptakan jadi jahat. Yang manusia itu punya sisi negatif dan positif, tapi dia akan cenderung untuk fitrah, cenderung untuk baik seperti itu. Walaupun dia ada potensi untuk jadi buruk, tapi dia cenderung untuk baik pada awalnya. Yang menentukan adalah lingkungannya tadi. Nah itulah dia tontonan, game, teman-teman yang melakukan bully yang dia saksikan, atau dia jadi korban sebelumnya. Begitu Pak Narendra. Kembalikan kepada Emil. Oke, terima kasih Bang Adnan udah menjelaskan secara rinci dan jelas. Pada intinya memang bullying ini atau perundungan ini harus segera kita selesaikan, harus kita cegah, dan harus kita entaskan permasalahan ini, karena memang ini sangat berdampak pada psikologis anaknya, kemudian sosialnya, dan lain sebagainya. Betul juga tadi saya sepakat pertanyaan dari Bang Narendra tadi, apakah ini karena apakah pelaku pembuli merupakan korban bully pada masa yang lalu? Belum tentu, karena tontonan kita sekarang aja itu udah kayak, sebagai contoh nih, mohon maafnya, ganteng-ganteng serigala, apa sih namanya, yang geng-gengan, kemudian memaklumi perbuatan kekerasan, kemudian lagi memaklumi untuk dalam sekolah itu berkelompok, bergeng-geng, kemudian mengintimidasi siswa yang lemah dan sebagainya. Nah, itu kayak di zaman sekarang ini kita maklumi, terkadang perundungan ini dialihbahasakan dengan bercanda. Nah, bercanda segitu aja udah marah. Nah, sebenarnya kita dari lingkungan kita ini nggak kurang peduli gitu loh, kurang respect untuk korban dan pelaku. Bukan hanya korban yang harus kita tangani, tapi pelaku juga harus kita rubah pola pikir dan sikapnya. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita semua dapat manfaatnya. Terima kasih. Kemudian kepada para penanya, karena waktu kita sudah mendekati jam 10 malam, bisa kita lakukan diskusi lagi di forum WA grup kita. Silakan Bapak Ibu yang belum masuk dalam forum WA, grup WA, silakan bergabung. Kepada Bapak Dan, apakah ada lagi yang mau disampaikan, Bang? Sebelum kita tutup webinar kita pada malam hari ini. Atau sekaligus aja Bang closing statement-nya gitu. Ya baik. Ya. Oke. Bang yang pakai di handphone aja ya. Baik, suaranya dengar ya?
Terdengar, Bang. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulan, Bapak Ibu, tadi sebenarnya summary-nya sudah ada ya. Summary-nya sebagai apa namanya ringkasannya yang terakhir tadi. Cuma catatan sebagai apa kita terakhir, yang terakhir itu menarik teman-teman. Kadang ada anak-anak yang kita melakukan terlalu over protecting kepada bully ini. Memang seperti tadi, sedikit gitu aja kok, kan bully sedikit nangis. Kita sebenarnya perlu juga membangun anak-anak yang tangguh, yang ketika dibully, ketika dia menjadi korban bully pertama, dia bisa menampilkan sebuah tindakan atau sebuah sebuah reaksi yang tidak mengundang dia menjadi korban selanjutnya. Nah, itu juga yang mungkin akhirnya perlu kita latih pada kita. Jangan sampai akhirnya bully itu dijadikan kedok untuk lemah, untuk tidak bisa bercanda juga. Nah, itu menjadi hal lain yang mungkin perlu kita hati-hati dalam bully ini. Jangan sampai overprotective sehingga dikit-dikit bully, dikit-dikit dibilang bully. Enggak juga seperti itu yang kita harapkan. Kita berharap di sekolah anak-anak itu matang, bercanda ada batasnya, dan boleh bercanda, tidak kita larang juga. Demikian Bapak Ibu, salam hormat semuanya. Saya berdiri. Terima kasih panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materi kita pada malam hari ini ya. Baik dari pemateri, kemudian audiensnya juga sangat antusias karena memang permasalahan ini sering kita temukan di lingkungan sekitar kita, baik itu di lingkungan masyarakat, di sekolah, pertemanan kita, dan lain sebagainya. Sebelum saya menutup kegiatan kita pada malam hari ini, tadi saya awali dengan berpantun, sekarang saya tutup dengan berpantun. Siang pergi makan, sambil makan tidak boleh berkata-kata. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya selaku moderator mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada Bapak Ibu audiens silakan untuk menghidupkan videonya karena kita akan masuk pada sesi foto. Kepada Bapak Ibu silakan di on kamera karena kita akan melakukan sesi foto. Oke, saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3. Silakan berikan senyuman yang sangat manis untuk sebelum kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Saya masuk pada slide kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu peserta webinar yang sangat hebat. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Abang Adnan Arafani. Semoga kegiatan kita ini masih bisa kita lanjutkan di kemudian hari dengan tema yang tentunya sangat lebih menarik lagi daripada tema kita pada malam hari ini. Mohon maaf saya ucapkan, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin keluar yang Emil dan kawan-kawan lain. Makasih Emil, dadah. Makasih Emil, dadah. Iya, sama-sama. Izin live ya. Oke. Selamat beristirahat. Iya, selamat beristirahat semuanya. Assalamualaikum.